Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, ini adalah video lanjutan tentang mengenali listrik atau dasar-dasar ilmu kelistrikan. Jadi dari video yang pertama kemarin ada seorang kawan yang bertanya, katanya, Pak, apa gunanya kabel netral gitu ya. Nah, gini kawan-kawan. Dalam listrik itu selalu memiliki dua kutub. Ini kita ngomongin listrik satu fase ya. Itu selalu ada dua kutub ya. Kutub pertama yaitu fase, kutub kedua yaitu netral. Nah, kenapa harus ada netral? Ya, listrik itu kawan-kawan selalu berpasangan ya. Jadi kalau dia hanya ada fase, maka peralatan listrik kita, dalam hal ini di sini saya beri contoh lampu ya, itu tidak akan bisa menyala. Jadi dia harus berpasangan. Kalau di sini fase, maka di sini dia harus dapat netral gitu ya. Selalu dua. Nah, untuk lebih gampangnya kawan-kawan memahami, mungkin bisa saya berikan perumpamaan begini, kawan-kawan. Di dalam kabel, ini kan di dalamnya itu ada kawat tembaga ya, di dalam kabel ini. Ini ada kawat tembaga. Nah, kawat tembaga ini termasuk saklar ini, termasuk lampu ini, ya, semuanya itu berisi elektron ya kawan-kawan. Semuanya berisi elektron ya. Nah, elektron ini saya perumpamakan adalah gerbong kereta api. Jadi kawan-kawan bayangkan, ini adalah gerbong kereta api di dalam ini ya. Jadi dia sambung menyambung sampai ke sana. Nah, gerbong kereta api ini kalau listrik sedang tidak saya nyalakan, gerbong kereta apinya semuanya berhenti, kawan-kawan. Jadi seperti halnya saya bilang tadi elektronnya yang di dalam kawat ini, terus di dalam lampu segala macam, semuanya berhenti, kondisinya berhenti. Nah, ketika listrik saya masukkan ya, listrik fase saya masukkan di sini ya, nanti kita tandai dengan ini, kalau kita tes bisa nyala, nanti saya nyalakan ya. Begitu fase kita masukkan, maka ini seperti ada gerbong pendorong ya, ada lokomotif mendorong gitu. Begitu ada lokomotif mendorong, maka seluruh rangkaian gerbong di sini itu akan berjalan, kawan-kawan. Jadi ini akan kedorong sana, itu kedorong sana, itu kedorong sana, dan pada akhirnya ini akan terdorong ke arah kabel netral sini ya kawan-kawan. Sehingga ketika gerbong tadi bergerak, dalam hal ini elektronnya, ketika elektronnya bergerak, maka lampu ini menjadi menyala ya. Nah, sama halnya kalau di sini peralatannya itu pompa air ataupun kulkas segala macam. Begitu elektronnya itu berjalan, maka peralatan tersebut akan menyala. Seperti halnya lampu ini, gitu ya kawan-kawan. Terus, kawan-kawan kan nanya, ada yang tanya tadi, untuk apa gunanya netral, Pak? Netral itu ya sebagai penerima aliran elektron itu, kawan-kawan. Jadi dia sebagai jalannya gerbong. Ketika gerbong didorong, maka mau nggak mau kan gerbong yang paling depan itu harus menuju jalan ke suatu jalan ya kan. Nah, jalannya ini adalah kabel netral ini. Sehingga apa yang terjadi, misalkan ya saya putus seperti ini. Misalkan saya putus ya kabel netral seperti ini. Ketika saya putus seperti ini, maka elektron yang paling ujung sini dia nggak bisa bergerak kemana-mana ya. Bayangkan kawan-kawan, di sini itu adalah ujung gerbong ya, ujung gerbong kereta api. Kalau kawan-kawan dorong di sini, sementara sini relnya putus, nggak ada jalan, maka gerbong ini nggak mau jalan. Sehingga kalau gerbong terdepan nggak jalan, maka belakang-belakangnya juga semuanya nggak jalan ya. Semuanya berhenti, karena semua berhenti maka lampu pun tidak bisa menyala. Jadi kawan-kawan perhatikan di sini ya, perhatikan ya. Sekarang saya akan masukkan listrik fase akan saya masukkan ke sini ya. Terus nanti saklar ini memang kondisinya masih mati. Nanti saya akan nyalakan. Kita akan perhatikan ya.
Sekarang listrik udah saya masukkan, kita tes ya. Kelihatan ya kawan-kawan, ini listrik fase sudah masuk ya. Listrik fase sudah masuk. Kemudian dia ke sini, tapi saklar masih kondisi mati. Sehingga di sini sudah ada listrik fase ya. Dia ada energi potensial berupa listrik fase. Tapi belum terjadi aliran elektron. Kenapa? Karena di sini masih terputus. Ya, ibaratnya jembatan terputus sehingga gerbong tidak mau lewat. Sehingga ini sengaja saya kupas di sini untuk ngetes. Nah, kawan-kawan lihat di sini fase juga tidak masuk. Ya. Karena apa? Karena switchnya memang saklarnya masih saya matikan. Sekarang coba saklar saya nyalakan. Lihat seperti ini. Saklar sudah saya nyalakan. Sekarang energi potensial fase ini harusnya nyampe sini ya, harusnya nyampe lampu. Kita buktikan ya, kita ukur di sini. Ternyata benar, dia sudah masuk ke sini. Tapi kenapa lampu nggak nyala? Ya, karena elektron-elektron di sini tidak bisa bergerak ke arah netral. Kenapa? Jembatannya putus di sini ya kawan-kawan. Selanjutnya, maka saya sekarang akan peragakan ya. Saya akan sambungkan kabel netral ini ke kabel netral PLN, ya kan? Saklar saya matikan dulu. Baik, sekarang kembali kita tes dulu. Nah, sini listrik fase sudah masuk. Sini kabel netral sudah tersambung, artinya apa? Jembatan sudah kita sambung untuk gerbong-gerbong ya, untuk elektron itu agar bisa mengalir ke sana. Kalau nanti listrik fasenya mendorong ya. Sekarang saya nyalakan di sini, apa yang terjadi? Nah, demikian. Jadi kalau kawan-kawan perhatikan sekarang, begitu ini listrik fase saya masukkan, terus netralnya ini udah terhubung, maka gerbong kereta api di sini tadi itu mereka sekarang sedang berjalan, tui gitu ya ke sini. Terus gerbong baru datang, terus dan begitu ya. Ini terjadi aliran seperti ini kira-kira kawan-kawan ya. Penggambaran sederhananya seperti itu. Kawan-kawan perhatikan, tentu saja di sini listrik nyala ya, ada fase ya. Kemudian di sini. Nah, ini fasenya kelihatan juga ya, nyala di sini. Sini apakah nyala? Nah, ternyata di sini tidak nyala, kawan-kawan ya. Di sini pun tidak nyala juga. Karena apa? Ini adalah kabel netral ya. Jadi kawan-kawan, seperti halnya makhluk hidup ya, listrik juga berpasangan ya. Jadi kalau dia sejenis ya, fase dengan fase, maka lampu tersebut tidak akan bisa nyala. Begitu pula dengan kalau dia punya kabel dua-duanya netral, maka lampu tidak bisa menyala. Sekarang saya matikan dulu. Sekarang saya akan tunjukkan suatu fenomena kepada kawan-kawan. Tadi saya sudah peragakan ya, bahwa listrik di sini tadi itu tidak menyala ya kawan-kawan. Tapi ada suatu kondisi ya, ada suatu situasi di mana kabel netral ini bisa menyala atau kalau dipegang tangan bakal nyetrum gitu kan. Kapan itu terjadi? Itu terjadi kalau misalkan ya, ini kabel netral saya putus kan. Perhatikan. Kabel netral saya putus seperti ini. Ketika kabel netral saya putus, terus nanti kabel fase saya aliri ini, saya setrumkan ke PLN ya. Maka ketika ini nanti saya hubungkan seperti ini, listrik fase akan mengalir sampai ke sini. Ya meskipun nanti dia nggak bisa menjalankan elektron sampai ke sana ya. Cuman elektron-elektron ini nanti dia itu akan mencari jalan keluar atau jalan alirannya elektron yang paling mudah kemana? Ya ke tubuh saya kawan. Jadi nanti kalau saya pegang ke sini, maka ini nanti lampu ini akan menyala. Ya. Artinya apa? Biarpun dia netral, ya,
Tapi dalam kondisi seperti ini, ketika kabelnya ini nggak saya sambung, ini bisa nyetrum kawan-kawan. Makanya kawan-kawan kalau kerja listrik itu tolong berhati-hati sekali karena ada situasi di mana kabel netral itu bisa nyetrum. Sehingga kalau kerja listrik sebaiknya semua kabel itu diputuskan dulu ya. Jadi seperti ini kabel ini nggak saya putuskan ya. Misalkan ini kita kerjain ini ya. Di sini kan netral, aman, udah terputus itu. Jangan salah ya kawan-kawan. Ternyata netral ini bisa nyetrum kalau dia terhubung ke lampu seperti ini. Ya, saya buktikan ya. Ini saya matikan dulu. Sekarang listrik fase saya aliri listrik. Kawan-kawan perhatikan. Lampu nyala ya. Berarti nyetrum ini kalau saya pegang tangan nyetrum, kesetrum tangan saya. Ini belum nyala karena memang saya masih putus di sini. Terus sekarang saya sambungkan saklarnya. Kawan-kawan perhatikan nyala ya. Oke. Sekarang seperti saya omongkan tadi, kita coba sekarang. Oh, ternyata menyala ya kawan. Jadi ini kalau saya pegang menyetrum kawan-kawan. Perhatikan ini. Nah, kalau saya pegang nyetrum ya. Tegangannya 220 cukup untuk membuat kita meninggal dunia. Jadi hati-hati ya kawan-kawan ya. Sekarang saya putus dulu biar saya nggak kesetrum. Baik, seperti itu. Nah, itu tadi fenomena apa gitu ya. Ketika listrik ini saya sambungkan seperti ini kawan-kawan ya. Ketika kabelnya itu saya sambungkan, netralnya lampu sudah saya sambungkan ke netralnya PLN, maka ibaratnya fase ini ibaratnya pasangan dari ini itu dia akan memiliki hasrat ya kan, hasrat untuk disalurkan. Nah, ketika ada kabel netral sini, maka hasratnya dia itu udah tersalurkan ke kabel netral ini gitu. Tapi ketika kabel netral ini saya putus seperti ini ya, dia itu nggak nemuin pasangannya, sehingga dia itu akan menyalurkan hasratnya kemanapun yang terdekat. Nah, ketika saya pegang di sini, maka ya, elektronnya itu dia atau hasratnya itu akan didorong dilewatkan ke tubuh saya. Lampu ini bisa menyala karena apa? Karena ada aliran elektron, ya, ada aliran listrik ke tangan saya, kemudian melalui kaki saya ini ke lantai itu pada akhirnya akan ke tanah. Ya. Jadi di semua titik itu ketika ini menyala, maka itu artinya tubuh kita sebetulnya dialiri listrik, tapi dengan arus yang sangat kecil sehingga kita tidak merasa kesakitan. Ya. Maka itu ketika kita mengukur memakai test pen, kita diharuskan memegang ujung konduktornya di sini sehingga terjadi aliran elektron. Ya. Kalau kita nggak pegang, kita seperti ini kan semuanya isolasi ya, tidak ada logamnya sehingga tidak akan menyala gitu ya. Ada pertanyaan salah seorang kawan juga, Pak, bagaimana kalau kabel ini kita balik ya Pak. Jadi yang hitam ini kita kasih fase gitu ya. Sedangkan yang kuning itu kita kasih netral. Kan nanti katanya yang ngomong ini nanti kita kasih netral, yang ini kita kasih fase ya. Nah, alasannya kenapa switch-nya ini kita kasih netral, katanya kan dekat tangan kita Pak, jadi nanti lebih aman kalau kita cetak-cetak ya, atau mau betulkan ini lebih aman karena ada di posisi netral. Nah, apakah benar lebih aman? Ayo kita buktikan ya. Sekarang saya akan jadikan ini fase, yang ini saya jadikan netral ya, perhatikan. Kita buktikan dulu ya. Nah, ini sudah jadi fase ya. Perhatikan jari saya selalu nempel ke sini ya, kawan-kawan, agar terjadi aliran elektron. Ini sekarang menjadi fase ya. Dan ini nggak nyala karena ini netral ya kan. Nah, apakah benar di sini aman ya, tidak ada setrum? Kawan-kawan perhatikan. Ketika di sini fase ya,
dengan logika yang tadi sudah saya utarakan, kawan-kawan sekarang memahami kan bahwa kalau ini fase, maka ini juga jadi fase ya. Listrik fase ini memiliki hasrat untuk disalurkan dan dia akan menyalurkan kemana saja yang terdekat. Perhatikan, sekarang lampu, sekarang, nah di sini ternyata menyala ya kawan-kawan. Jadi yang tadinya kawan-kawan itu merasa atau menganggapnya bakal aman karena nggak ada listrik di saklar, ternyata apa yang kawan-kawan pikirkan itu salah. Ternyata listrik tetap masuk ke sini. Buktinya ini saya pegang di sini menyala, ya kan? Justru dia yang aman itu hanya daerah sini, ini nggak menyala gitu ya. Jadi yang tadinya inginnya di sini itu nggak nyetrum, malah sekarang yang nyetrum, perhatikan. Yang nyetrum mulai dari sini, lihat, sampai sini, ya, lebih panjang. Kalau sebelumnya kan fasenya saya masukkan sini, fasenya ketika saklar mati, fase hanya sampai di sini saja, ya, di sininya mati karena netral gitu ya. Terus yang bahaya lagi kawan-kawan, perhatikan, ya. Kalau kawan-kawan mengganti lampu terus nggak sengaja nih, mungkin pegang obeng atau apa ya, perhatikan ya. Sekarang karena tadi di sini adalah fase, maka mau nggak mau akhirnya perhatikan kawan-kawan. Nah, apa yang terjadi di dalam fitting lampu ini sudah mengandung listrik ya. Padahal kita ini kan udah matikan saklar ya. Kita udah matikan. Terus kita pikir sudah aman, ternyata tidak aman karena ada listriknya seperti ini, ya kan? Padahal kalau dipasang lampu nggak nyala. Tapi berbahaya karena lampu nggak nyala dikira orang nggak ada listrik sehingga orang cenderung merasa aman, akhirnya kesetrum secara tidak sengaja. Itulah bahayanya membalik posisi netral dan fase. Jadi posisi fase itu harus yang melalui MCB kemudian melalui saklar. Sekarang saya kembalikan. Saya kembalikan di sini adalah fase ya kawan-kawan. Perhatikan. Nah, apa yang terjadi kalau saklar mati? Ya, seperti tadi saya bilang, nggak ada listrik sini. Artinya di sini pun aman, tidak ada listrik juga. Perhatikan. Tuh, nggak ada. Mana-mana nggak ada. Jadi lebih aman seperti ini ya. Saklarnya harus dikasih fase. Baik kawan-kawan, demikian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kawan-kawan untuk yang belum memahami listrik ya. Kalau kawan-kawan masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, atau ada yang mau memberi saran, tulis juga di kolom komentar. Nanti selanjutnya saya akan sekali-sekali membahas tentang listrik dan lanjutan dari materi ini. Nanti kita akan bahas apa itu tegangan atau voltase, apa itu tahanan atau resistan, apa itu arus listrik ya, yang biasanya satuannya ampere. Demikian dulu, terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.